Di ITB pernah. Yang kita berdua tuh kita ikut waktu itu IOE. Jadi kita lomba IOE itu apa singkatannya? Indonesian Ocean Expo tahun 2000 berapa? 19. Awal tahun 2019. Itu kita ikut lomba paper waktu itu. Nah, paper yang kita angkat itu tuh waktu itu tentang ocean energy. Tepatnya energi dari pergerakan massa air laut atau arus waktu itu. Kita waktu itu tuh mengkaji potensi energi dari arus di mana? Di Nusa Tenggara Timur ya kita. Apa NTB ya? Maluku. Pokoknya di Maluku. Di Nusa Tenggara kalau nggak salah. Nah, mumpung belum lulus, dari pengalaman. Oh iya. Dipuas-puasin tingkat akhir. Oh iya sih, benar. Biar nggak bosan kuliah juga. Jadi selingan gitu ya kak. Udah ikut. Iya. Nah, sebenarnya terkhusus buat IOE waktu itu sih karena kita udah punya topik. Jadi kita tuh udah mau punya topik yang kita bawa, kita ikutin lomba. Jadi kan lomba tuh ada 2 jenis kan. Ada orang yang pengen ikut lombanya dulu baru cari topiknya. Kalau yang paper ya, ada orang yang punya idenya dulu baru cari lombanya. Topiknya udah jelas nih, energi. Tinggal kayak kita tuh nyari apa ya, kayak lokasinya, terus lebih potensinya tuh arus atau gelombang, kayak gitu-gitu aja buat jadi judul kayak lebih spesifiknya. Nah itu tuh bisa juga didapetin dari setelah kita tahu yang menarik di mana, yang lebih spesifik di mana, kita punya ilmunya apa. Nah kebetulan waktu itu tuh Nafisa lagi ngambil mata kuliah PEL. Nah Ical tuh asisten PEL waktu itu. Nah jadi mereka berdua kan intinya udah tahu nih seluk-beluknya mata kuliah itu. Nah di mata kuliah itu diterapin, dibuat lomba. Nah karena waktu itu juga kita sempat modelin juga gitu. Jadi kita punya ilmunya apa yang kita bisa kaji dari situ, kesimpulannya dibikin menarik, udah intinya. Iya sih, suka ketagihan, tapi nggak tahu gara-gara apa ya. Seneng aja. Sebenarnya tuh lebih rame kalau di luar ITB, kayak kenal orang-orang baru gitu kan, terus ke universitas lain, jalan-jalan, perjalanannya tuh seneng aja gitu aku. Nggak tahu. Yang pertama sih ide sih pasti. Ide yang orisinil dan menarik itu yang paling utama sih. Kan pertama juga kalau call for paper kan kita pertama tuh abstrak dulu kan pasti. Nah dari abstrak itu kalau udah nggak menarik udah isinya nggak bakal dilihat. Sama kayak bikin TA lah, kayak bikin TA tuh kan pertama, ya bukan pertama, lembaran awal-awal kan abstrak tuh. Iya. Jadi latar belakangnya apa, metodenya apa, kesimpulannya apa akhirnya. Nah itu tuh dibuat menarik dulu. Atau kita coba pikirin kira-kira menarik nggak. Nah kalau udah menarik pas isinya kemungkinan dilihat. Tapi kalau dari awal itu udah nggak menarik, dari judul, dari ide, sama dari jadi implementasinya ke abstrak yang nggak menarik, udah nggak bakal lolos. Sama kayak ini sih, lebih ke agak cari apa ini sih, bukan menjilat ya, tapi cerdik. Jadi pertama kita harus tahu dulu si yang ngadain lombanya itu siapa. Misalkan yang ngadain lombanya Pertamina, nah, atau perusahaan apa gitu. Nah terus kita tuh lombanya tentang yang sebaliknya dia gitu, kayak apa ya, yang nggak ada nyambungnya gitu, ya itu nggak bakal ini sih, susah buat tandingnya gitu, buat dipilihnya. Kayak waktu itu kita tuh ke perusahaan apa ya, pokoknya perusahaan Badak LNG, tapi kita clean energy gitu.
Jadi tuh agak beda gitu loh. Makanya nggak lolos. Kemungkinan sih karena itu. Oh ya karena Nah, berlawanan nggak sih itu ya kak? Iya. Nah, terus juga karena ini eh pertama itu, terus kedua juga kita kayaknya agak sedikit lebih penting juga kita punya orang yang bisa nge-review apa yang kita buat, atau orang yang bisa bertukar pikiran lah. Itu bisa jadi dosen atau kakak tingkat. Dosen-dosen kita juga rata-rata mau kok nge-review atau ya seenggaknya membaca sekilas lah kira-kira, atau ikut berdiskusi kalau kayak gini kayak gimana ya Pak, apa ide ini udah cukup gitu. Biasanya Pak Alam tuh mau, tapi Pak Alam sekarang sibuk kayaknya. Tergantung topiknya juga. Iya, Kalau tergantung topik. untuk Takres juga mau diajak ngobrol gitu. Kalau energi kan karena yang ngajarnya Pak Alam juga kan, jadi Pak Alam mau waktu itu. Nah kalau Pak Alam tuh sampai dicek apa sih itu namanya, papernya tuh TTKI-nya tuh dicek juga sama beliau. Bener-bener serapih itu. Niat itu Pak Alam. Nah terus juga kalau bisa kita tahu juga jurinya siapa gitu. Nah ini sih bukan ngejilat tapi kita cerdik gitu. Pas Kita lihat presentasi. potensinya. Jurinya siapa? Kalau jurinya salah satunya ada dosen kita, kita cari potensinya apa, atau dosen itu fokusnya di mana biasanya, apa yang membuat dia lebih tertarik. Gitu. Soalnya kalau di universitas lain ya. Kalau kayak case-nya waktu itu IOE. Nah IOE itu salah satu jurinya tuh ada namanya Kaisar. Itu tuh ini apa namanya? Yang foundernya apa namanya? Maritim Muda. Nah, dia tuh jadi melihat isu kelautan tuh lebih luas daripada kita. Lebih luas dari sekedar teknik dan ilmu sainsnya. Dia juga ngelihat sosialnya bla 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 bla. Semuanya dia kajinya melihatnya secara lebih lebar. Nah, yang menang itu malah bukan yang KL banget tahun kita, tapi anak geodesi yang ngebuat aplikasi tentang ya pokoknya tentang sinkronisasi sinergi antara kelautan dan bla bla bla, pokoknya potensinya semuanya ke sosial juga. Nah itu ternyata yang menang. Tapi emang tahun kemarin tuh lagi in banget 4.0 gitu kan, jadi emang aku tuh ikut juga lomba sama Gary Stefanus di ITS. Nah itu tuh yang juara 1 seinget aku kayak aplikasi juga, jadi kita juga harus tahu apa yang lagi in saat itu. Nah itu tuh kemungkinan bakal juara gitu, kayak kemarin tuh teknologi dan aplikasi tuh lagi hype banget, juara terus. Iya gitu. Walaupun isunya kayak IOE gitu kan ya, teknik lautan gitu kan, engineering, tapi ternyata yang menang tuh yang ada sosialnya gitu. Jadi ya itu terbit-terbitnya situasi. Tapi juga kalau misalnya kalian mau ikut lomba terus awalnya tuh nggak langsung juara juga nggak apa-apa sih. Iya. Nggak harus langsung ditargetin juara, karena kayak kita tuh jadi lebih tahu dulu loh flow lomba tuh kayak gimana, terus orang yang menang tuh yang presentasinya kayak gimana gitu-gitu tuh jadi lebih tahu. Kayak saya pernah ikut lomba lagi. Nah ikut lombanya tuh yang dari sipil ICE. Nah yang juara tuh emang yang presentasinya tuh emang suaranya menggelegar, terus latar belakangnya tuh Indonesia adalah gitu loh. Jadi nah itu tuh berhasil termakan oleh juri. Nah jadi walaupun isinya bagus, kalau pembawaannya biasa aja nggak bakal kedengeran. Yang pembawaannya wah gitu. Pas IOE diikutin ya, jadi ada dramatis gitu. Ya dari setiap lomba kita ambil apa yang kita bisa improve dari situ. Nah jadi yang bikin ketagihan tuh itu karena kita tuh udah ada tahunya dan pengen nyobain lagi ke depannya, jadi pengen lagi. Banyak sih tujuannya. Kalau saya itu salah satunya biar CV-nya nggak kosong-kosong amat. Ya itu bahasa kasarnya, bahasa yang lebih halus itu biar kita punya pengalaman yang lebih. Terus kalau kita udah pernah bikin, terkhusus kalau lomba paper ya, jadi kita mikirnya lebih terstruktur buat mengatasi suatu masalah, atau juga pemikiran itu bisa kita pakai implementasiin waktu ngerjain TA atau dan sebagainya, atau bikin paper nanti dalam penelitian. Nah itu tuh lumayan bijaksana. Dan
kan, punya pengalaman, punya temen. Kalau dari aku sih kayak ikut lomba tuh jadi udah paket komplit gitu. Soft skillnya dapat, hard skillnya dapat, momen bahagianya juga dapat yang memorable-nya. Ya itu juga. Dan kalau menang kan dapat uang kan. Iya, Gitu sih. Nggak bener. seberapa juga sih. Nah, walaupun nggak seberapa dibandingin sama lomba lain yang butuh biaya, call for paper tuh nggak butuh biaya, itu enaknya. Nggak bikin apa-apa. Nggak bikin market. Tapi bikin apa-apa tuh seru. Ya, nah kalau ngejar seru uangnya dikit gitu lah. Kayak lomba oil rig. Lu mau nambahin nih buat menarik salah satunya. Call for paper nih ya, waktu sekelas ICEE itu juara pertamanya 10 juta. 10 juta dibagi ya 3 orang lah. Itu dapat Mereka kaya. ya. Itu case lomba yang paling agak bonafit sih kalau ngejar uang. Iya bener. Bahkan mereka lombanya ada yang dibayarnya pakai dolar, yang lomba untuk bahasa Inggris. Jadi waktu itu tuh berapa ya? $800, bukan 10 juta. Jadi mereka punya 2 lomba gitu, versi dolar, versi yang internasional sama versi yang nasional.